Pagi semua. Hai, Miss. Pagi. Yang di rumah bisa dengar Miss Jane? Bisa dengar, Miss. Bisa ya? Mana story-nya? Ini tak. Ah. Oh iya. Terus kenapa? Oke. Halo. Gambarnya hitam. Gambarnya nge-freeze gimana gitu. Oke, halo semuanya di rumah. Dengar Miss Jane? Dengar. Dengar ya. Oke. Nah, ini juga ada di situ ya. Oke. Jam 10:10 kita akan memulai, tapi sebelumnya kalian boleh minum dulu. If you want to take a piece, oke. Yang mau ke belakang yang di rumah, yang di sekolah juga boleh ke belakang. Mau ke kamar mandi? Enggak. Oke. Boleh menyapa yang di sekolah, ke rumah yang di rumah boleh menyapa di sekolah. Halo. Ya, tetap di bawah ya. Oke, yang di sekolah HP-nya boleh diletakkan di depan. Iya, sebentar aja. Sebentar saja. Hana nggak kelihatan tapi ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Hana nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Oke. Kelas. Kelas. Yes, yes. Yang ikut sama Oke. Yang di rumah sudah silent. Yang di sekolah? Oke. Sudah siap hari ini? Belum. Jam 10:10. Menaikkan bel. Tunggu bel ya. Yang di rumah boleh persiapkan ya. Oke. Dan tadi hari ini tematik semua ya? Iya, berarti bupenanya tidak usah dimasukkan sebenarnya. Oke, kita akan Oke. Hari ini Mission akan review sebelum PH ya, karena PH-nya akan tetap dilaksanakan di rumah untuk yang di sekolah. Jadinya mengikuti hari ini sama ya, yang di rumah dan sekolah akan review tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Oke, akan mission review lagi. Yang masih bingung tentang tangga nada, lalu tentang apa lagi? Unit 2 apa? Subunit 2 apa? Ada yang tahu subunit 2 tentang apa? Tidak tahu. Oh, pola lantai. Tangga nada. Yang kedua apa? Pola lantai. Lantai. Yang ketiga? Gambar cerita.
Gambar cerita, Miss. Gambar cerita. Tunggu ya. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 10:10. Tunggu Abraham ya. Abraham dulu ya. Loh, enggak. Kita mulainya jam 10:10. Untuk yang terbaru ini kita mulainya jam 10:10 ya. Bijen akan sharekan ya. Oke, semuanya di sini ya, di sekolah. Nah, tunggu ya sebentar. Nih, untuk PJJ yang terbaru kelas 4, 5, dan 6, karena sudah ada MPTM, jam pertama kita mulai jam 7 ya, sampai 7.25. Seperti biasa tadi, kebiasaan dengan Miss Juli. Lalu dimulai 7.30 dengan Miss Yula. Break 8.40. Break pertama tadi sudah makan semua. Sudah ya, sampai 8.50 sampai jam 10 tadi kalian dengan Miss Yula kembali kan. Nah, sekarang jam 10:10, jam 10 sampai 10:10 break barusan. Lalu dengan Miss Jane 10:10 sampai 11:20. Jadi berbeda dengan yang kemarin, oke? Kalau kemarin kan jam 10.30 ya. Kemarin 10.30, sekarang jam 10:10 ya. Karena tadi waktunya sudah masuk lebih pagi kan, jam 7 kan, bukan 7.30 biasanya. Oke, sudah semuanya, persiapkan buku pulpenanya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Nggak ada. Tinka, Shin. Oke, Odi ya. Odi. Oke, nggak usah, sebentar. Nggak usah, di situ aja. Tapi yang keras ya, Odi ya. Oke, semuanya. Sit nicely, hold your hands. Oke. Oke, dimulai. Oke, Odi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Odi dan terima kasih semuanya sudah good ya. Oke, sebelumnya Miss akan absen terlebih dahulu. Oke. Dan jangan lupa ya, untuk absen yang di Google Classroom itu tetap dilakukan. Jadi ada double check mission-nya. Nah, siapa yang lupa terus untuk tidak? Aku lupa. Iya, ada yang lupa ya. Nah, nanti takutnya kalau rekaman Zoom-nya hilang, nah terus habis itu Miss Jane tidak absen, nah kalian masih ada double check di Google Classroom-nya. Kalau di Zoom meeting-nya belum ada, Miss. Iya. Oke, tunggu. Oke. Yang di sini bisa listen dulu ya. Oke. Andrew. Ya, Miss. Abraham. Caca. Kalen. Gaby. Kat. Odi. Hana. Rizkian. Jenny. Mike. Remiel. Remiel belum. Elin. Shen. Hadir Miss Meha. Stuart. Kenapa sih? Stuart belum ya. Hadir Miss. Belum. Pinta. Hadir Miss. Hadir. Katanya Vinka tidak hadir. Hadir loh Vinka ya. And then terakhir Tusyen. Oke, berarti kurang Stuart and Timothy ya. Oke, Caca sudah tuh tadi. Miss Remiel belum, Miss. Kenapa? Remiel belum. Daniel.
Remiel, Remiel. Sudah, tapi belum ada. Iya, Remiel belum ada. Oke. Ya, izin anaknya di sini. Wow. Apa belum diinfokan oleh Miss Yula? Nggak usah. Biarin. Iya, dari sininya kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting terlihat ya. Kalian bisa lihat teman-temannya. Mungkin sedikit nge-freeze karena semua jaringan banyak yang pakai ya. Tapi ini ada kelihatan tangan Miss. Lihat Miss make mouse. Atau depannya Miss Yula aja ya. Wait ya. Kurang itu. Mic-nya nggak kelihatan nanti tadi. Mic nggak kelihatan. Nah, gini nggak apa-apa ya, di tengah nanti mesin akan kelihatan ke mic, lihat ke mana, ke mana, nah, di tengah. Oke, biar yang di tengah tuh biar kelihatan, tapi atau tidak tuh. Nah. Oke, biar dilihat teman-temannya rapi, ayo. Oke, semuanya. Misin akan mulai ya. Masih menunggu Valen yang di belakang, tapi Misin akan mulai dulu. Untuk pertama, kita akan belajar tentang tangga nada lagi review. Apakah ada pertanyaan tentang tangga nada? Nggak ada. Sekarang Miss Jen yang tanya, tangga nada itu dibagi menjadi berapa? Wah. Diatonis dan pentatonis. Betul, diatonis dan pentatonis. Di diatonis semester 1 dibagi menjadi berapa? Wah. Menjadi berapa? Pertanyaannya menjadi berapa? Jadi 2. Apa saja? Diatonis mayor dan diatonis minor. Oke. Lalu, tunggu ya. Iya, suaranya feedback ya. Lalu untuk yang pentatonis sekarang ini semester 2 dibagi menjadi berapa? 2, pelok dan selendro. Nah, apa saja, Drew? Pelok dan selendro. Pelok dan selendro. Selendro. Sekarang ingin tanya, kalau pelok itu ciri-cirinya bagaimana? Sistem urutan nada dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan pola dengan jarak nada seperti berikut. Apa, Drew? Sistem urutan nada terdiri dari 5 atau 7 nada. Bersemangat atau sedih? Kalau pelok. Bersedih kayaknya sedih. Benar, kalau pelok itu sedih, jangan bingung ya. Kalau pelok itu lebih ke sedih, lebih ke minor. Tapi kalau selendro itu ke mayor. Gembira, berani, lincah, dan gagah, berani, lincah, dan gembira. Halaman 11. Halaman 11. Oke, sudah dibuka semua. Elin, sudah dibuka halaman 11. Perbedaan pelok dan selendro. Yang di atas itu pelok atau selendro? Selendro. Nah, selendro itu nadanya, interval nadanya berapa? 1, Loh, Miss, ini kok, 1,5. Miss, yang ini kok beda, Miss, yang di PPT-nya Miss sama di buku beda. Kita tunggu ya. Apa, Bro?
Beda Miss, yang sama yang di PPT-nya Miss sama di buku beda, yang selendrunya sekarang di buku kan ya, Miss pakai sholat yang di buku ya, Andrew. yang di buku. Yang di PPT dibiarkan saja. Sekarang untuk interval nadanya pakai yang di buku. Jadi basicnya yang di buku ya. Nah, di buku adalah 1, 1,5, 1, 1, 1, 1, 1,5, 1, 1,5 ya. Kalau yang di pentatonis diatonis kemarin hanya setengah kan. Sekarang ditambahi setengahnya ditambah 1, 1,5. Seperti itu. Jadi nada ketiga dan kelimanya adalah 1, 1,5. Lalu untuk pelok. Pelok berapa? 2,5, 1, 2,5. Oke, contoh dari tangga nada slendro. Slendro itu tadi adalah yang lincah-lincah. Lagu-lagunya apa saja? Cincang keling, lir ilir dari Jawa Tengah. Jeneng Putri Ayu Bali. Apa kalau slendro? Slendro adalah lir ilir, betul. Lalu kalau slendro, kalau pelok? Gambang suling. Ya. Nanti mungkin yang PTM ini yang masuk-masuk ini bisa Miss Jen minta bantuan untuk menyanyi ya. Kalau ada lagi ya. Oke. Kalau ada tangga nada lagi. Mungkin di tema berikutnya ada tangga nada ya. Untuk pelok dan slendro apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Nah, Miss Jen tanya sekarang yang paling basic. Apakah itu tangga nada? Tangga nada adalah nada yang disusun secara berjenjang. Merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Oke. Yang menjawab adalah Hizkia. Yuk Hizkia. Nah, itu yang di buku. Coba kalau hafalan sendiri. Andrew. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, itu saja sudah. Tangga nada adalah susunan tangga nada yang disusun secara berjenjang. Sudah. Itu aja. Nah, ini kalimatnya. Kalau yang di buku itu panjang, yang disusun secara pendek ke paling tinggi ditambah itu ya. Untuk tangga nada sudah selesai. Nah, sekarang ke pola lantai. Ini paling banyak. Nah, apakah itu pola lantai? Garis yang dilewati oleh penari saat menari. Enggak, belnya salah kayaknya. Enggak ada 7 jari. Odi, ayo. Pola lantai adalah Oke, itu yang di buku. Pola lantai adalah garis lantai yang dilalui oleh pola lantai adalah garis lantai yang dilalui oleh penarinya boleh berapa? Penari tunggal, penari pasangan, dan penari kelompok. Lalu berkelompok. Lalu berkelompok, berpasangan. Dan juga adalah kelompok. Beda kalau berpasangan. Kalau pasangan itu berarti ada berapa? 2. Pola lantai di halaman, ayo. Berapa? Mike? 30. Miss, screen-nya beda, Miss. Kenapa? Miss, kami screen-nya hitam. Miss lagi share screen, dah. Hah? Tunggu, pelan-pelan. Yang di kelas dulu. Apa, Andrew?
Apa misalnya lagi share screen? Share screen. Soalnya layarnya hitam dari tadi. Iya, Michen share screen tapi nggak keluar ya. Nggak keluar. Sekarang Sudah keluar. nah keluar ya. Udah. Ya. Nah, kalau yang di buku adalah jalur garis lantai yang dilewati oleh penari, betul. Raham, Odi, tunggu ya. Baik penari tunggal, pasangan maupun kelompok. Kalau penari tunggal berarti sendiri. Nah, kalau pasangan berarti berdua, berempat, berenam, genap. Kalau kemarin yang tahu tariannya Hiskia, Evans, dan juga Adon. Itu tarian apa? Bukan. Itu kan judulnya. Tariannya itu loh, melakukan tariannya itu sendiri, pasangan, atau berkelompok. Iya, Caca? Hiskia aja lupa. Ayo. Kelompok. Kelompoknya ada berapa? Ada 3 ya. Kelompoknya kemarin ada 3. Seperti itu. Nah, lalu secara umum dibagi menjadi berapa? Wah, garis lurus dan garis lengkung. Dan betul. Sekarang di sini ada pertanyaan. 1 ya. Di sini ada pertanyaan kepada Abraham. Pola lurus, garis lurus itu dibagi menjadi berapa? Contohnya ada berapa? Di sini sudah berikan. Yang lain diam. Drew, jangan kasih gesture. Ayo. Garis horizontal, vertikal, zigzag. Masih 3, Ada 4. Ada 7 pola lantai garis lurus. Ada yang bisa membantu? Caca. Diagonal 3, segi 4, segi 5. Sekarang dilengkung. Diagonal. Lalu? 3. Apa, Andrew? Segi 3. Lalu? Segi 4, segi 5. Oke, berarti ada berapa? 7. Loh, kan ada. Oh, Hiskia kemarin minggu lalu nggak masuk ya? Iya, di PPT ya. Dilihat di PPT. Tapi sekarang kan di review. Nah, sekarang di sini Hiskia. Nih, garis lurus dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah horizontal. Horizontal itu bagaimana? Horizontal itu tidur atau berdiri? Tidur. Odi. Nah, Elin. Nah, horizontal itu adalah yang tidur. Vertikal berarti yang vertikal itu arah atas dan bawah ya. Tetapi kalau menari tidak mungkin atas dan bawah. Melayang berarti depan ke belakang. Lalu ada diagonal. Diagonal menyamping. Nah, kalau zigzag bagaimana? Zigzag nah, diagonal ataupun boleh Z ini ya, boleh. Z atau N ya, bentuk N, boleh. Lalu ada segitiga. Segitiga berarti kelompok. Berarti kelompoknya ada berapa? Satu kelompok ada 3. Lalu segi 4. Nah, segi 5. Untuk segitiga, penarinya boleh berenam. Jadi membuat segitiga pertama, segitiga kedua. Kalau segi 4 berarti ada 8. Satu kelompok 4, satu kelompok lagi 4. Tetapi gerakannya sama. Satu kelompok itu 8. Dibagi jadi 2. Oke, lalu segi 5. Ya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya ada garis lengkung. Garis lengkung ada berapa? Dibagi jadi berapa? 4. Siapa yang mau jawab? Stephen? Sekarang angka 8. Garis lengkung dibagi menjadi berapa? 4. Itu loh udah dijawab temennya. Siapa tadi? 4. Berarti ada 4. saja. Garis lingkaran angka 8, lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Iya. Tunggu.
ininya tidak. Oh, terima kasih sudah ya. Ya, oke. Berarti ada lingkaran. Lingkaran itu tarian apa yang memakai pola lantai lingkaran? Gampang. Tari kecak. Lalu angka 8. Bentuknya seperti apa, Caca? Ayo. Seperti Infinity. Ya, angka 8. Tidak putus ya. Boleh 8 gini. Kalau gini, berarti dia nyamping ya. Lalu, nah, ada yang pernah tahu tarian apa yang menggunakan angka 8? Enggak tahu. Ada ya, tapi dia berkelompok. Jarang ada yang pakai ini. Ya. Miss tahu lah ya, makanya Miss tanya, makanya Miss tidak tahu, makanya tanya. Nggak tahu. Ya. Nah, mungkin tahu kan informasinya dapat dari mana aja. Lalu ada garis lengkung ke depan. Garis lengkungnya Tari udah ada pendet. ya. Tari pendet. Tari pendet. Lalu lengkung ke belakang. Tari pendet. Nah, sama. Pendet itu lengkung depan dan belakang. Bisa diarahkan. Duh, iya, tapi kan masuk di garis lengkung. Ya. Ya kan melengkung. Oke. Iya, oke. Nah, sudah dikerjakan semua dan jawabannya ada betul. Tetapi, nah, Miss Jane mau tanya sekarang. Di halaman 56. Semua dibuka halaman 56. Itu tugasnya ya, Miss. Nah, halaman 56 nomor 5. Miss Jane kemarin minta untuk menggambar pola lantai dan juga gerak tariannya, nama tariannya. Nah, cuma digambar aja. Miss Jane nggak tahu, gambarnya cuma titik-titik garis. Apa itu? Tidak dijelaskan. Nah, coba sekarang. Pertama, pola lantai nomor 5 ya. Coba Miss Jane mau tanya dari Vinka. Vinka gambarnya pola lantai apa kemarin? Nah, misalnya Pola lantai garis lurus atau garis lengkung? Aku dua-duanya. Oh, di situ lingkaran dan segitiga. Coba yang lingkaran. Tariannya apa tariannya? Coba. Oh, ini apa? Kecap. Kecap. Oke. Nah, yang untuk segitiga, apakah sudah ada jawabannya? Karena memang belum ada. Tari sekapur sirih. Nah, kapur siri itu juga di segitiga, tetapi dia bentuknya tidak teratur ya, bentuknya kesiksak ya, diagonal ya. Kalau yang kapur siri itu. Nah, tetapi Miss Jane masih betulkan. Yang penting ada penjelasannya. Kalau cuma digambar, tidak ada nama tariannya, Miss Jane tidak paham. Oke, Abraham. Nanti Miss Jane pindah loh ya, dua di depan loh ya. Elin sama Jadi biar di belakang aja nanti. Ya, nggak apa-apa. Biar nanti Abraham sama Odin di depan. Oke. Lalu setelah itu yang lainnya. Nah, Miss mau tanya, fungsi pola lantai dalam tarian. Fungsinya itu apa sih? Pola lantai itu? Sudah untuk menambah nilai keindahan tarian. Apa fungsinya? Untuk menambah nilai keindahan tarian. Apa? Ada berapa fungsi pola lantai? Ada? Ada banyak. Fungsi pola lantai kemarin ada berapa? Di mana? Untuk menambah nilai tarian. Membentuk formasi penari. Nah, pokoknya memperindah dan membentuk formasi penari. Nah, lalu apa yang diperhatikan saat penari memperagakan pola lantai? Perlu diperhatikan. Penari harus kompak. Kekompakan, harus fokus, apalagi jumlah penari, tata letak ya, tata letak atau dekornya itu harus diperhatikan. Ya. Nanti kalau dekornya hanya sedikit, separuh gerak, separuh apa namanya atau setengah dari dekor atau tempatnya itu, tapi kelompoknya banyak, nggak bisa ya.
Oke, siap. Tidak apa-apa. Oke, sekarang ke subtema ketiga. Ayo. Gambar cerita. Apakah itu gambar cerita? Ya, betul. Gambar yang berada di dalam cerita yang menjelaskan maksud dari suatu cerita dan di dalam Gambar yang menunjukkan orang atau binatang dalam suatu yang peristiwa. di dalamnya terdapat binatang, hewan, tumbuhan dan serta manusia atau makhluk hidup. Pokoknya di dalamnya ada yang memperagakan atau objek, subjeknya ya. Nah, dan tidak hanya subjek tapi juga objek, benda matinya juga dijelaskan. Lalu gambar cerita itu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah membuat gambar cerita. 5 kayaknya. Ada yang tahu? Pertama, 5. boleh membuat tema atau menentukan tema dulu. Lalu Membuat sketsa. membuat sketsa. Setelah sketsa, mana Bali. Setelah Mana Bali. nah, itu adalah gambar cerita. Tetapi kalau misalnya Misin minta untuk membuat komik, nah berarti ditambah apa? Ditambah apa dulu? Lettering. Balon kata, lettering. Atau texting ya. Texting namanya texting. Lettering. Kata lain dari pewarnaan apa bahasa Inggrisnya? Coloring. Nah, kalau ini. Nah. Kenapa punya mesin? Oke. Lalu menebali. Penebalan ya, unsur. Oke. Lalu di gambar cerita itu, mengapa kok itu ya orang akan tertarik dengan buku kalian? Itu kalau buku kalian bagaimana depannya? Covernya bagaimana? Menarik perhatian. Menarik perhatian. Caranya gimana? Bukannya menarik perhatian. Menarik perhatian tuh abstrak. Gimana caranya kok bisa menarik? Apanya yang berbeda? Gambarnya menarik. Gambarnya berwarna. menarik. Gambar kok bisa menarik gimana? Ada warnanya. Harus ada Warnanya. Nah, warnanya menarik. Nah, teknik pewarnaannya yang dipakai ada berapa? 2. Ada basah dan juga kering. Kalau basah, apa penjelasan dari teknik pewarnaan basah? Teknik pewarnaan yang membutuhkan bahan pengencer, misalnya air atau minyak. Nah, apa itu? Kata lain dari air dan minyak itu apa? Penyebutannya apa? Betul, Elin. Pengencer. Jadi, teknik pewarnaan basah adalah teknik yang menggunakan pengencer. Nah, pengencernya apa? Minyak dan juga air. Serta ada apa lagi satu? Tinta bak. Boleh. Nah, seperti itu. Contoh dari teknik pewarnaan basah apa? Krayon. Apa namanya? Cat air, cat minyak, tinta bak. Air. Lalu? Cat minyak. Puas, bukan tekniknya. Tekniknya kan basah. Alatnya atau alat warnanya. Cat air, cat minyak, tinta bak. Lalu berbeda dengan teknik pewarnaan kering. Perbedaannya apa kalau kering? Tidak menggunakan bahan pengencer. Di Google Form. Ya, tidak menggunakan pengencer. Berarti tidak menggunakan apa? Minyak atau air. Jadi nggak ada minyak atau air. Contohnya apa? Biasanya gampang. Krayon, oil krayon, pensil warna. Pensil warna. Apalagi kalian oil krayon, ballpoint warna-warni, pensil warna ya. Pensil juga bisa ya jadi pewarna, yaitu adalah arsir. Pewarnaan arsir. Kalian kalau punya pensil biasa, lalu ada apa itu? Coba Odi kan gambar tuh sekarang. Nanti gambar nggak? Nah,
Nah, itu kan tapi pakai ballpoint itu. Nah, sekarang dilihatkan Elin menggambar sebuah apa? Menggambar wanita ya, menggambar menggambar wanita. Tunggu. Ya, tunggu. Elin di situ menggambar wanita menggunakan penebalannya adalah ballpoint. Lalu pewarnaannya menggunakan pensil. Metodenya adalah arsiran, diarsir ya. Diarsirnya hanya diarsir biasa. Nah, jadi bukan di krayon. Kalau di krayon kan gini, muter. Modelnya muter. Kalau pensil modelnya diarsir. Ya, hanya diarsir seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Iya, Odi? Ya. Nah, setelah ini Miss Yun akan berikan absensinya di Google Classroom ya. Oke, absensi yang di Google Classroom. Setelah itu kalian nanti mengerjakannya sama-sama. Miss Yun akan open untuk PH-nya jam 11.20. Ya. Jadi setelah kalian pulang itu, Miss Yun akan open 11.20, Miss Yun buka. Biar sama-sama yang di rumah dan di sekolah mengerjakan. Oke? Nah, tidak ada pertanyaan lagi. Untuk yang ketiga. Nah, Miss Yun mau tanya apa lagi ya? Tunggu. Nah, sekarang Miss Yun mau tanya ya. Unsur pada sampul buku yang ditulis ukurannya lebih besar daripada unsur lainnya namanya apa? Judul. Judulnya harus apa? Kalau kalian menjual buku, judulnya harus gimana? Menarik. Tulisannya atau gaya fontnya itu harus berbeda dengan yang lainnya. Misalnya di Bu Pena ini, gaya fontnya berbeda dengan yang lainnya. Ya, nggak bisa karena berbentuknya lebih miring ya. Bu Pena, tulisannya Bu Pena bagaimana? Datar atau gimana? Lebih miring kan? Nah, lalu lebih besar. Ya, lalu lebih besar kan? Lebih besar dan di bold. Oh my God. HP-nya jatuh. Iya, tunggu ya, nggak apa-apa. Iya, mengagetkan. Misalnya juga kaget ini ya. Nah, tunggu. Gambarnya nge-freeze, Miss. Iya, Miss Jen-nya nge-freeze ya? Iya. Gambar yang di HP, Yang di HP. yang di laptop. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, HP-nya gerak ya. Iya. Ngeri ya. Oke, nggak apa-apa. Ngeri. Oke. Nah, gaya tulisannya sudah berbeda. Kalau Bu Penanya lebih besar, lalu di bold, diberi gaya untuk pengarsiran di samping-sampingnya. Lalu berwarna, jadi lebih menarik. Nah, untuk Bu Pena 5C ini berbeda dengan 5B. Kalau 5C temanya tentang apa ini sekarang? Tentang peristiwa atau kehidupan ya, tentang kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan. Misalnya berkemah yang di depan ini ya. Kalau yang kemarin 5B tentang apa? Ya, kesehatan, tentang kesehatan. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, yang di rumah boleh belajar lagi. Yang di sini, oh Stuart baru join. Oh, udah habis Stuart. Wadidaw. Halo Stuart. Pagi. Oke, nggak apa-apa ya. Sudah. Nanti Stuart lihat rekamannya Miss Jen ya. Oke. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang Miss Jen akan menutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Odi sudah. Aku, Miss. Ya. Aku. Jen, Miss. Samuel, Gaby dulu ya. Oke, Gaby, boleh dimulai. Semuanya sit nicely. Ya, duduk yang manis. Lalu dengarkan Gaby. Pay attention ya, Miss Jen akan spotlight Gaby.